dengan kita rela yang sedikit, nanti Allah akan rela atau ridha terhadap amalan kita yang sedikit. Itu maksudnya ya. Balasan Allah lebih bahasa Allah lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Kalau Allah ridha, yang penting Allah ridha. Hadis ke-378, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru Allah tajdaru nikmatallahi alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya unzuru, perhatikanlah atau nilailah atau perhatikan boleh atau lihatlah terhadap apa-apa yang kau miliki orang lebih rendah dari kamu. Jadi kalau kita menilai masalah keduniaan ya dan akhirat, kalau kita menilai masalah materi, ya, jangan kita kalau materi jangan kita nilainya kalau amal. Isi maksudnya unzuru ila man huwa asfal minkum. Perhatikanlah terhadap siapa yang lebih rendah dari kamu. Ya, maksudnya materi ini. Materi. Kalau kita punya motor tahun 2000, sekarang dah 2004. Orang-orang punya baru 2004, orang 2001. Kita alhamdulillah saya masih punya motor yang tahun 2004 ya. Walaupun belum punya mobil, jangan lihat yang mobil. Jadi kalau terhadap dunia, lihat orang yang lebih rendah yang dia miliki ya. Alhamdulillah walaupun tidak punya rumah mewah dibanding dia masih ngontrak, menyampur orang tua kita masih bagus. Walaupun kita dapat 3 kamar, tapi masih nggak ngontrak. Lihat orang-orang ngontrak masih nyampur sama orang tua. Ya. Nah, itu jangan tuh. Jadi lihatnya lebih rendah. Kenapa begitu? Nah, ini maksudnya. Wala tanzuru ila man wafaqakum. Ini dia. Janganlah kamu menilai terhadap orang yang lebih dari kamu. Jadi kalau terhadap dunia kita jangan nilainya orang yang lebih keberadaannya lebih berada daripada kita. Kita punya motor tahun 2000, orang-orang punya motor tahun 2003, 2010. Jangan kita lihat kata apa yang 2000 sekarang 2024. Karena kita punya yang 2010, 14 tahun selisihnya. Jangan nilai situ. Apa kita punya mobil yang 2015, orang-orang punya 2024. Jangan nilai situ masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, masalah akhirat nih, kita menilainya dibalik nih jadinya. Kalau dunia kita lihat orang yang lebih rendah, kalau masalah akhirat orang lebih bagus. Bagusan dia sama saya. Kalau masalah akhirat, baik masalah sedekah, masalah ibadah, bagusan dia sama saya. Tapi kalau masalah dunia, nilainya orang lebih rendah daripada yang kita punya. Tapi kalau akhirat, jangan kita anggap diri kita lebih bagus, kita lebih rendah daripada dia. Itu. Makanya di dalam kitab Nashihul Ibad itu jelas itu untuk menangkan hati selalu tawadu. Kalau kita melihat anak kecil
harus kita nilai kepada diri kita, bagusan dia sama saya. Sebanyak-banyaknya dosa anak itu, orang lebih muda atau anak kecil, sebanyak-banyak dosa anak itu kebanyakan saya, karena saya udah tua gitu. Begitu caranya, jadi gak ada yang jelek. Kalau kita lihat orang alim, bagusan dia sama saya dibanding saya. Kalau lihat orang apalagi alim lebih tua, bagusan dia dengan saya. Sebanyak-banyak amal saya, sebanyak-banyak ilmu saya, banyak dia kan dia hidupnya lebih dahulu. Atau sebanyak-banyak kalau orang lebih tua, amalnya kalau itu amalnya sebanyak amal dia sama sedikit. Tapi kalau kepada yang muda, sebanyak-banyak dosa anak itu masih banyak kan dosa saya. Maka kadang-kadang kalau kita orang yang maksiat dan dia minum masih dengan dia juga daripada kita. Kalau dia memang nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah ngaji, nggak pernah menasihat. Kalau saya ngaji tiap hari masih bohong, sembahyang rajin dia buat kalau sembahyang ngaji dia nggak tahu haram nggak tahu. Yang penting dia pokoknya enak aja atau puasa. Tapi sedangkan saya, ketika saya dulu masih bujang, saya tahu itu kenapa saya langgar. Jadi nilainya gitu tuh. Sampai orang yang maksiat pun jadi dia mah pantas dan begitu karena dia nggak tahu. Tapi kalau saya, begitu tuh menilai itu. Terus kenapa kita harus menilai masalah? Jangan kamu menilai terhadap orang yang lebih dari kamu. Kalau kita nilai orang memiliki lebih bagus dari apa yang kita miliki, itu huwa ajdaru. Fahdu ajar itu lebih mendorong Allah tazdaru nikmatallahi alaikum, mendorong kamu tidak meremehkan nikmat Allah pada kamu. Jadi kalau kita menilai apa yang orang yang miliki tentangnya, kita menilai orang lebih rendah apa yang kita miliki, dan jangan menilai orang yang dimiliki orang yang dimiliki kita lebih di atas orang lain, gitu. Yang dimiliki orang di atas kita, gitu. Tapi kalau yang masalah dunia, jadi kita bilangnya apa yang kita miliki orang lebih rendah. Dilarang kita, jangan menilai masalah keduniaan yang orang miliki di atas kita. Yang kita nilai, kalau kita nilai mudah itu kita jalankan, yang orang lain kita anggap rendah masalah dunia dari yang kita miliki, kita tidak perhatikan apa yang orang miliki, kelebihan yang dari kita punya, itu akan mendorong bahwa ajdaru, maksudnya semua itu akan mendorong Allah tazdaru, bahwa kau tidak akan meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Yang tadi kan ada tanya hidup di balik kan, itu ini masih ini hadis ini dengan atas dan bawah ini masih ada anunya, apa relasinya. Jadi kalau kita nilai itu berarti kita selalu ridho dengan apa yang Allah kasih hidupnya. Jadi kalau kita nilai begitu, maka akan mendorong kita untuk tidak meremehkan nikmat Allah. 379. Unsur akhaka zaliman. Unsur. Ini berkata tolonglah. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalimin. Jadi kita suruh tolong orang yang jahat dan orang yang
orang yang zalim dan orang yang dizalimin, orang yang jahat dan orang yang dijahatin. Kita harus tolong tuh. Sahabat tanya, gila, wa kaifa ansuru zaliman gitu. Jadi sahabat juga nanya, kayak kita juga, ya mungkin begitu juga. Kalau kita nggak jelasin, masa orang zalim ditolong kan gitu kan? Orang jahat ditolong. Sahabat, kaifa kila dikatakan, ada yang bertanya, kaifa ansuru zaliman, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Kaifa kila dikatakan, kita paham. Tapi ini orang yang jahat disuruh tolong. Kata Nabi, bagaimana saya tolongnya? Kata sahabat, qala tahjuruhu fatarudduhu anizulmi fa inna dzalika nasruhu. Kata Nabi, qala, ini nun apa tadi? Tah dulu berarti. Tahjuruhu kan? Tahjuruhu. Oh iya begini. Tadi tak salah. Tahjuruhu. Qala kata Nabi, tahjuruhu kamu cegah dia. Jadi nolong orang yang zalim, cegah. Jangan buat begitu, Masya Allah. Itu bukan penyelesaian. Kalau ente bunuh dia, nggak cukup selesai di situ. Perkaranya jadi tahan. Kedua, dosanya. Ada tahjuruhu. Kalau kata Nabi, hendaklah kau cegah dia. Wataruduhu alizumi, dan kamu akan mencegah juga ya, menjaganya daripada kezaliman, dicegah juga hampir sama. Fa'inna dzalika nasruhu. Karena dengan itu kita jadi nolong dia. Jadi dengan ada orang yang jahat, orang membunuh orang memukulin orang dalamnya dipukulin, kan kasihan tuh. Nah maka cara mencegahnya, cegah dia, ya, jaga dia, jangan sampai dia melakukan kezaliman, tahan. Atau wataruduhu, menyadarkannya juga. Qala tahjuruhu, kata Nabi, engkau cegah dia. Wataruduhu, dan kau menyadarkan dia anizolim, dari perbuatan zolim. Zolim tak boleh. Fa'inna dzalika nasruhu, maka yang demikian itu nasruh, kita udah nolong dia. Jadi nolongnya dengan dicegah perbuatannya, disadari. Masya Allah ya. Itu saya ada suami istri berantem. Ini udah megang apa nih? Udah megang besi. Untuk kalau saya lagi datang, Masya Allah. Ini tidak selesai, saya bilang itu ente pukul istri ente, apa-apa, nyesel, masalahnya jangan. Kemudian saya lagi datang, lagi dia suami istri. Ya masalahnya, saya kurang tahu kan ya. Pokoknya udah ngambil megang besi, masalah dia mau saya tetap masalah. Jangan tersetan, masalah. Kalau ente pukul jangan apa-apa, apa selesai itu. Alhamdulillah begitu. Itu termasuk nolong juga tuh. Kalau kita biarin aja, dosa kita. Bukan kata Nabi, tolonglah orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Tadi kita udah kenal juga tuh. Orang yang zalim, suaminya memukul istrinya, kan itu udah tolong. Kita tolong dia supaya jangan mukul. Nolong istrinya supaya jangan sampai kepukul. Nah gitu. Oleh
terjadi, apalagi? Ada maling di bumi kita tinggali. Iya. Ya kalau maling kan sebenarnya kalau maling ya kan sekarang ada hukum, ya kan? Nggak bisa kami hukum sendiri. Kalau misalnya kotor di negara kita nih, di negara kita, walaupun itu kafir juga nggak sekonyong-konyong asari katu, nggak sekonyong-konyong begitu. Asari katu, pak tahu idea rumah nakala, jangan memang kami sekali. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya sebagai hukuman. Jadi nggak seperti langsung dia tuh ukurannya banyak atau enggak, ada ukurannya. Dia nyolongnya karena apa? Dia juga tuh. Kalau dia emang semata-mata lapar, itu cuma sekedar ngambil, enggak langsung serta-merta. Jadi yang mungkin kopi, nggak langsung tangkap di pohon, tangan yang Saudi kan kita nih, negara itu kan bukan negara Islam, hukum pidana. Jadi pada prinsip itu salah itu kita kalau kita pukulin dia mati, dia kena juga sanksi. Kalau kita nggak boleh main ngomong sendiri kan? Itu. Jadi kayak jangan kan tadi itu ada paling ayam di belakang RT 2 ya, RW 2 maksudnya. Hari yang kemarin nih, umpetnya di belakang Haji Muning, ditangkap. Waktu itu masih Alam Somad waktu masih kerja sini di bawah. Aduh saya lihatnya anak orang-orang pada menunjukkan ini tampaknya ditumbuk pakai besi yang bolong. Merinding saya dari semalam batuan. Ya kesalahan besar kita. Saya kadang-kadang saya pulang dengan kata-kata saya. Jadi ada lagi 2 kali tuh sampai ketangkep habis dipukulin orang dari RW itu disuruh umpetnya ke rumah tuh tangkep udah habis pakai senjata nggak bisa jalan dipukulin yang nggak boleh juga pakai undang-undang kan kita hukum pidana di Mekah juga sama nggak langsung kita yang tangkap langsung potong tangan nggak bisa begitu. Ada kodi, ya diperiksa sama silang kodi ya. 380. Oh ini hadisnya Rahul Bukhari ya. Hadis 380 Ahlul jannati man mala Allahu ta'ala udunaihi min sanakin nasi alaihi khairan wa huwa yasma'u wa ahlun nari man mala Allahu ta'ala udunaihi min sanakin nasi alaihi syarran wa huwa yasma'u rawahu Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Artinya ahlul jannah penduduk surga. Man mal Allahu siapa yang Allah penuhkan uznaihi 2 telinganya min sana'in nasi daripada pujian orang. Jadi dia dekat nih. Jadi penduduk surga Allah penuhkan telinga orang ini 2 telinganya bagian dia mau ke kanan min sana'in nasi dari pujian orang khairan min sana'in nasi alaihi khairan dari pujian orang kepadanya yang baik. Jadi penduduk surga itu nanti di dunia dia udah tahu kalau dia dipuji oleh orang dan berbuat baik dan sampai ke telinganya ada dia dengar itu penduduk surga dia berbuat baik, dipuji orang, dia orang baik, orang ini, orangnya santun. Dia tak minta dipuji. Nah itu dipenuhkan tuh oleh Allah. Jadi dia nggak dengar cacian orang, selalu yang dia dengar kebaikan.
kebaikannya orang puji, penuh telinganya tenggahan dengan yang lain. Wahwa yasma'u tuh, dan dia dengar. Jadi penduduk surga adalah orang yang Allah penuhkan dua telinganya daripada pujian nasi yang baik terhadapnya. Wahwa yasma'u, dan dia dengar. Ada dia tahu bahwa dia dipuji, gitu ya. Itu ciri-ciri orang penduduk surga. Karena kebalikannya, wahlun nari, dan penduduk neraka oleh surga. Masmal Allah Ta'ala uzunaihi, orang yang Allah penuhkan dua telinganya, ya, min sana'in nasi, daripada cacian orang. Ini sama-sama juga sama nih. Kalau sama tadi kebaikan, ini sama-sama. Ini dengan dikatakan pujian orang, cacian orang, walaupun sama-sama artinya bukan dipuji. Ya, daripada cacian orang kepadanya, salam tentang kejahatan, penuh tuh. Diterimanya semuanya, gak ada omongan lain. Wahwa yasma'u, dan dia dengar. Jadi dia dengar tuh cacian orang, makian orang. Penduduknya juga sama, orang puji dengan dia, Allah penuhkan telinganya, semua pujian-pujian orang tentang kebaikan dirinya sampai ke telinganya dia dengar. Maksud dia tahu. Itu orang penuh suka tuh. Kebalikannya, waman wa ahlun nari, dan penduduk neraka, man Allah, orang yang Allah penuhkan kedua telinganya, min sana'in nasi, dari cacian orang terhadapnya, salam tentang kejahatan. Wes mau, dan dia dengar. Alhamdulillah. Ini orang udah top banget. Kalau orang udah sekampung udah top dah, ya. Alhamdulillah. Kalau ada orang meninggal cuma nyolong ayam, alhamdulillah aman dah. Dia mati aman dah, ayam gua nggak hilang. Kenapa tuh? Kalau orang nyerah ayam malah pada hilang. Terus dia mati, ya itu. Masya Allah itu saya. Itu juga bukan pujian kalau itu apa namanya? Cacian. Contoh yang kedua nih, gampang aja. Waktu almarhum cucunya Pak Saifuddin. Nah, saya ingat banget tuh. Asal menjelang maghrib dia baca selawat ya. Dia baca selawat itu anak-anak kasih Bismillah. Setelah dia meninggal, itu udah gak dengar lagi tuh. Jadi orang pada puji tuh. Iya itu anaknya katanya kalau menjelang maghrib baca selawat. Masya Allah, apa itu ada yang belum ada dosanya itu mah. Ya, ini kalau orang baik juga sama, orang tua kalau dia selalu dulu kalau menjelang subuh tuh aji aku punya aku hati nulat ya dari urusan Google berlatih hati nulat dibaca mengikuti warhamni waktu Allah ya warhamni waktu Allah yang menjelang subuh itu bagus tuh ya. Nah jadi kalau kebaikan orang puji sampai masuk ke telinganya karena udah penuh sampai dia udah dengar, itu namanya orang penuh surga. Terus ini yang terakhir ini ada kaitan dengan pembunuhan nih. 3 tahun satu. Awalu ma yuqda bainan nasi yaumal kiamati bidimai rawi Syekhoni. Kalau kata Syekhoni dua perawi hadis Bukhari dan Muslim ya. Syekhon ada namanya Ustaz, ada yang Ustaz Bukhari namanya Syekhon itu Ahmad Syekhoni. Dua perawi hadis Bukhari Mus. Kalau hadis begini,
Ada hadis diriwayatkan juga, Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan di dalam Bukhari Muslim. Ada juga kata saya khoni. Ada juga cuma Muslim aja. Ada juga cuma Bukhari aja. Makanya kalau dua perawi ini yang terkenal banget sahih punya buku tersendiri. Bukhari punya buku namanya Hadis Sahih Bukhari. Sekarang Muslim punya juga hadis Sahih Muslim yang dihimpun oleh Imam Muslim. Itu yang dibaca di apa namanya Ihtiyatu. Udah 20 tahun belum selesai itu. Baru sampai bab tolak. Sampai bab tolak. Jadi saudara-saudara masalah tolak itu saudara-saudara nggak boleh sekali tolak langsung 3. Tolak 3 nggak boleh. Yang ada pakai jeda dulu. Talak pertama, kan? Boleh rujuk. Ya setelah berapa bulan belum habis itu boleh rujuk. Kalau boleh rujuk baru sebulan lama itu nggak apa-apa dah. Nanti kita balik lagi dah. Nah itu. Tapi kalau dari luar baru nikah lagi. Boleh rujuk tuh. Dalam apa namanya kehidupan lagi. Tolak lagi. Ditolak itu kalau dia berantem dengan maksudnya ngusir itu merah semua, putih semua. Kalau niatnya cerai, udah jatuh ke talak. Talak 1. Kalau bilang belum ke talak 3, nggak bisa. Mau ketiga, ribut lagi 3 kali kan? Nah kalau udah ketiga nggak boleh balik lagi. Nggak boleh. Harus ngapain? Harus nikah dulu orang lain. Jika orang lain baru nanti dia cerai udah habis idahnya baru nikah lagi. Dan kalau dia rekayasa, lo nanti kawinnya bini gue ya, gitu ya dia tinggi. Tapi ntar lo ceraiin lagi, tinggal kawinin lagi. Hah? Orang dulu akan dibantuin dulu. Iya, itu dibantuin. Kalau dibantuin begini maksudnya saudara, dinikahin. Nanti banyak kan bilang kan, pakai nikah. Kalau cuma dibantuin, atau ditidurin tapi nggak nikah, itu mah sama aja berarti belum kawin. Ini kalau udah dia nikah dengan orang lain, nikah resmi atau baik nikahnya di bawah tangan, ini udah ketiga nih. Nah kalau udah jadi cerai, mau nikah lagi, boleh. Tapi udah habis idahnya. Tetapi kalau pakai rekayasa, nah kalau yang juga gitu ya, dibayar. Jadi enak, seterus itu nggak salah. Dan saya itu kan tidak boleh nikah dengan cara rekayasa, tidak boleh haram kan begitu, ya, itu ya. Awal ma yuqda bainan nasi, yang paling pertama diputuskan di antara manusia itu pada hari kiamat pidima tentang pembunuhan darah, pidima tentang pembunuhan. Jadi orang yang membunuh dari dosa-dosa lain belum diselesaikan, kalau dia bunuh itu duluan. Jadi duluan paling diperiksa apa namanya tentang pembunuhannya. Kalau salat dulu kan yang diperiksa. Ya. Kalau salat dulu yang diperiksa. Bukan. Kalau lihat ini ada baik awal kali hati asal itu kan ada juga ada juga. Bagi masa cerai, ada sekat perempuan tuh, saya minta cerai aja. Enggak, perempuan nggak bisa. Dia minta cerai. Boleh perempuan cerai kalau nggak perlu namanya. Laki-laki mau nyerahin aja. Tetapi kelakuannya apa bener? Judi mulu, ya, main perempuan mulu, nggak ngasih nafkah. Boleh sih perempuan, namanya khulu, namanya bayar. Apa pengadilan? Saya jangan berkhulu, boleh mulus. Kadang-kadang suami overduit, kan kalau untuk bayar kan bayar.
Dia nggak mau, mau keluar duit. Dan ada yang begitu. Boleh tapi bayar, sama huruf namanya. Ya. Jadi kalau semata-mata langsung minta cerai aja gitu, nggak bisa. Ya. Harus pengadilan nanti yang apa alasannya, ditanya dulu. Apa alasannya? Karena suami saya enteng tangan, masih dikit-dikit nampar, kan? Tidak memberikan nafkah yang benar, terus ada mau ibadat atau judi dulu gitu, judi apalagi judi online sekarang masalahnya. Apa ada banyak nggak? Itu boleh, namanya khulu, bayar pengadilan, diputuskan tuh. Tapi apa namanya? Sekali lagi kalau tolak itu nggak langsung tolak tidak ada. Makro hukumnya nggak boleh. Jadi sekali-sekali tidak balik lagi, cerai lagi, 3 kali cerai lagi, mau keempat boleh cerai lagi, dengan kali itu nggak boleh di kalau banyak dibadotin, diselah dulu 3 orang lain. Tapi nikahnya jangan rekayasa, ya. Nah ini hadisnya kayaknya beda mas ini. Yang paling pertama diputuskan di antara manusia itu pada hari kiamat fidima, tentang darah, tentang pembunuhan. Jadi betul kata Abdul Razak, emang ada hadis tadi awwalu ma yuhasabu al-abdi as-shalah. Idza shalahat salahat sa'iru amalihi. Apabila yang paling pertama di saat hari kiamat seorang hamba adalah sholat. Apabila sholatnya beres, yang lainnya beres. Tapi wa iza fasadat sholat, apabila sholatnya rusak, fasadat sa'iru amali, hancur juga semua amalnya. Itu sebenarnya sholat yang diperiksa, ya. Itu yang diperiksa kali ini, yang diperiksa. Ini kali ini masalah hak, ada hak dengan masalah lain, ya. kejahatan kali Beda, itu ada hubungannya dengan hak. Kalau tadi kan diri sendiri. Ini bedanya kalau hak dengan anak Adam dalam hutang piutang. Kita harus dibayar juga tuh. Dibanding dengan pembunuhan, maka pembunuhan duluan gitu maksudnya. Ya. Itu dia makan harta orang curang. Kalau dia bunuh juga. Masalah kejahatan yang ini mah ya. Iya beda. Kalau itu ada hak orang lain. Kalau sholat kan hak sendiri. Memang harusnya begitu. Sholat adalah yang paling pertama di hari kiamat seorang hamba. Kalau sholatnya bagus, maka amalnya bagus. Kan sesuai dengan apa namanya? Inna sholata tanha anil fahsya'i. Kan orang yang sholat kan gak bakal bohong, gak bakalan bungkam, gak bakalan kecil sholat. Karena bagaimana kalau sholat juga jahat juga korupsi, berarti sholatnya belum mencegah. Tanya dari kita nih, kita sholat kita udah berubah. Kalau kita masih suka bohong, berarti sholat kita belum bisa mencegah. Tanya aja kita masing-masing ada. Ya. Kalau kita masih apa namanya mau curang, berarti sholat kita belum berpengaruh. Wallahu a'lam. Hadis rawu Syekhon. Saya pernah tanya ini kan tentang masalah besar-besar yang terjadi oleh Allah pada hari kiamat ya. Jadi saya tentang masalah besar yang pertama diadili oleh Allah pada hari kiamat. Maksudnya kan melihatnya sudah mau kiamat di main gitu ya. Oh yang hadis 381. 381 yang tadi yang baru. Siapa yang barusan nih? Yang terakhir. Terus kenapa? Di situ kan tentang masalah pembunuhan. Iya. Pembunuhan itu yang berdarah ya, yang dimaksud. Yang pembunuhan artinya mengorbankan darah atau berdarah gitu ya. Iya. Tapi kalau pembunuhan secara karakter gimana sih? Kalau pembunuhan karakter? Iya, berdarah. Pembunuhan karakter gimana ya? Oh, itu beda dong. Karakter mampu orang itu mematikan usaha itu mah. Iya, itu beda. Itu mah ada hubungan dengan hasad.
Sama orang nih, hidup namanya. karakter maksudnya orang ini jahat. Contohnya karakter. Contohnya, Ya banyak lah juga seperti orang seharusnya mobil jadi enggak. orang maksiat gitu. Dia malah berfungsi lagi karakter lah. Iya. Sehingga nggak bisa Tapi orang kita nggak bunuh. Mati orangnya. itu juga beda. Orang yang dibunuh kan? Karakternya yang dimaksud. Ya itu gila itu. Kagetnya kalau Itu termasuk itu tadi termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk dari beda Yang ada atas. Nah, karakter tadi bisa juga yang tadi nih. Kalau kita mau lebih luas lagi, jadi kita ulangi hadisnya. Unsur akhoka zaliman kan, au mazluman. Kalau saudaramu yang zalim ini. Ya, ini karakternya. Kalau dia tadi sadari dia, itu. Nah itu, jangan mengundang karakternya, bisa juga. Ya, orang sombong, jangan sombong. Matinya pelan-pelan. Dia bukan dimatiin, bukan dibunuh. kagetnya Kalau kamu kayak judi bulu, itu ada orang. Orangnya mati. Saya punya murid ngadu ke saya. Depan rumah saya ada yang apa yang dikali ini udah orang judi bulu. Siang malam ada itu judi. bisanya begitu. Kalau dari semakin orangnya dikit-dikit mau bolok. Saya bilang begini, gini aja. Saya ingat dulu waktu almarhum Wahid Sofia Zani, ketika dia masih muda-mudaan, masih ngajar naik motor skuter, dia masih tinggal di Kemayoran. Jadi ibu ada tetangganya, kalau itu kan orang kalau mau pesta izin untuk tetangga ya, pernyataan kan, wah ini ada kelurahan. Jadi dia bertanya-tanya lah, emang itu orangnya ahli maksiat. Nah sekarang mau ledek, dia pulang aja jam 11, mau masuk ke gerbang tidak bisa, karena udah orang yang masuk ke belakang. Biasa dah, coket-coket, takut. Dia baca ini wirid kalau saya kerja hizib Robi ini maghrubun, apa sih ya? Mau itu kalau dia sembarangan itu. Robi ini maghrubun fantasir, wajib rokabin kasir, wajib asal kasir, inak angkor rahman karim ibni akabi, wala abun hakim. Jadi itu dia baca. Habis dia baca, belum selesai dia baca tuh, baru baca, lampunya mati, tamu lampunya mati, joget-joget sambil minum, terus hidupin lagi, ini dia baca lagi tuh, akhirnya apa yang terjadi? Panggungnya runtuh. Nanti dah, itu membuat karakter itu namanya karakternya dibunuh dengan doa. Contoh begitu. Nah, jadi kembali kepada yang tetangga itu tukang judi. Jadi saya bilang itu aja apa kita? Lama-lama ngomong, saya alhamdulillah berhenti. Sudah lama orangnya sakit, lama-lama orangnya sakit berhenti lah. Udah meninggal lah, alhamdulillah, aman lah. Udah sekarang udah kagak lagi. Dulu pernah juga ada warung jual minuman keras. Jadi saya bilang, jadi saya bukan nyumpain warungnya mati. Apa namanya? Ketika pergi tahun 94, saya doa, ya Allah. Karena orang ini rajin ini Pak, kalau ada orang meninggal, pokoknya dikirim tuh ayat aqua atau beras dibantu kan dia. Itu kan kecampur sama uang yang haram tuh. Jadi kalau dia nanti ke saya, udah saya minta doa di Arafah, saya minta, ya Allah, tolonglah saudara saya agar tidak lagi menjual minuman yang terlarang.
Setelah haji, lapor tuh apa mereka karyawannya. Ustaz, alhamdulillah. Emang sebenarnya Jakarta baik kata dia. Di supermarket tuh supermarket yang sekarang udah ada. Itu kan supermarket aja ya. Itu Mas 3 ya. Mas 3. Itu ada tuh. Terus emang sini pahit. Ada di jawabnya. Ada orang berbeda, anaknya mabok situ. Mabok, jalan-jalan, kantor tuh. Akhirnya, dari situ juga mau polisi. Akhirnya terjadilah stop, anak itu diselesaikan, terus yang distributornya ditarik, nggak diterima lagi. Sebelah saya begitu, itu kan pembunuhan karakter, bukan orangnya, ya. Jadi tadi kembali, kecuali itu bukan orang yang bukan karakternya apa. Ini kalau bunuh langsung, bunuhnya lagi, ya dengan cara sendiri nggak boleh. Kalau dia pencuri lama kita bunuh nggak boleh. Ya, boleh bunuh kalau terpaksa. Membela diri kan harta kita mau dirampas di rumah. Ada kolok, mama. Daripada kita mati, harta kita dirampas. Membela diri boleh. Berantem lah di rumah. Kalau berantem kan mesti ada yang menang yang kalah. Itu terpaksa membela diri. Langsung mati dia. Itu kalau urusannya itu. Iya. Membela diri rupanya. Kalau berangan lagi jihad. Ya, mau bawa. Ya. Nah terus ini masih ada waktu. Halaman masih tentang kaifiat sholat. 60. Mas tentang diam ya sakta. Berapa main? Hah? 60? Yang kemarin nih tentang sujud ya. Kali ini halaman 65. Iya. Iya, betul kan? 60 kan? Iya. Tentang masalah rukun ya. Ya. Jadi ketika kita mau ruku, kita kan ruku tuh. Tumaya tadi ke ruku kemudian bangun dari ruku ya. Halaman 64. Rafi'an yadaihi qailan. Jadi kita maksudnya kemudian dia berdiri tegak mina ruku, dari ruku. Rafi'an yadaihi, angkat tangannya. Qailan sampai berkata, jadi gini nih. Kan lagi ruku nih. Ini jelasnya. Ya, mutabidan ruku. Jadi tegak daripada ruku. Angkat tangan. Nah, jadi sambil baca Sami Allahu liman hamid, yang Sami Allahu liman hamidah ya harus jelas. Sami Allahu liman hamidah. Yang Sami Allah liman hamidah jangan. Ya, itu maksudnya ya. Angkat tangan. Angkat tangan, jangan begini, jangan begini, tapi had halaman kebaik di bawah telinga, aneh ya, jelaskan ini. Jadi angkat tangan, ya. Jadi kemudian ketika lagi ruku, supaya aku berdiri tegak, mina ruku dari ruku, rafi'an yadaihi, angkat dua tangan, qailan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Sambil baca itu, semoga Allah mendengar bagi orang yang memuji gitu ya. Ya.
Faizat tasabah apabila telah berdirinya betul tegak dirinya, jangan masih bengkok ya. Berbaca Rabbana lakal hamdu gitu ya. Jadi jam ini di Faizat tasabah Sami Allahu liman hamidah. Mau begini boleh? Sami Allahu liman hamidah ini boleh. Yang gak boleh begini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baca itu 3 kali. Daripada bayang-bayang. Ini boleh saya lagi gitu ajarinnya. Sami Allahu liman hamidah. Jangan dibawa pusat jangan sini. Sini tuh kayak lagi diri pertama. Ya. Itu maksudnya ya. Nah udah jadi Faizat tasabah jadi begini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan begini. Allahu liman hamidah Rabbana masih begini Rabbana. Enggak boleh. Faizat tasabah terus banget dirinya ya. Tegak. Ya. Jangan masih begini. Allah. Jangan. Ada begitu enggak? Ada megang tangan di sini lagi. Tapi kadang-kadang Kayak males. tergantung usia. Hah? Tergantung usia. Iya. Ini kalau lain kalau siapa kalau bisa waktu lain nah. Dia paling sehat wajar-wajar nggak bisa begitu. Harus ya. Jadi Faizat tasabah dia telah lurus tegak dirinya. Kalau baru baca Rabbana lakal hamdu. Ini ada 2 nih. Ini kita kan mil as-samawati kita wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini ya tamam. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban ya. Boleh. Mubarakan kalau kita kan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati langsung ini tambahannya bukan tambahan lain riwayat ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Lalu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Dan kita kan ada hamdan mubarakan. Apa-apa? Ini enggak ada begitu. Boleh. Iya, kalau kita kan emang dari dulu belajarnya. Gak pakai ini. Ini sekarang nih bukan berarti ini ajaran baru, bukan. Kita baru tahu. Kita baru tahu. Ini kayak gunanya belajar begitu. Jadi yang disalahin, lawat dulu dari mana dapat ini ada dasarnya. Rabbana, ya Tuhan kami. Lakal hamdu segala puji bagimu. Hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban yang bagus, mubarakan yang suci. Banyaknya seperti apa? Mil as-samawati, sepenuh langit. Jadi pujiannya ada orang punya pujian sepenuh langit. Kalau kita sekuping doang. Kalau kita lihat tadi pujian orang sekuping doang. Kalau Allah Pak, dapat sepenuh langit. Wa mil'ul ardi dan sepenuh bumi. Masya Allah. Wa mil amasita dan sepenuh apa yang kau mau. Min sayin ba'du dari sesudahnya itu. Jadi nggak terbatas dia Allah. Kalau kita bacanya pasaran kita Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min sayin ba'du ya. Segala puji bagi Allah. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki dari sesuatu, sesudah yang langit dan bumi maksudnya. Dari sepenuh sesudah langit dan bumi, jadi nggak terbatas dirinya. Kalau kita baca ini boleh apa nih? Boleh nih. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan mubarakan bih baru mil as-samawati. Ini bacanya. Jadi ingat catatan udah lempeng dulu. Jangan masih begini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana kal hamidana. Ada yang pakai baca.
turun aja. Itu yang banyak orang pakai ilmu begitu tuh. Ya. Itu namanya sholat capung cebok. Ah, Sholat capung cebok. iya, kata cebok. Apa ada? Nah, banyak kami cebok. Kadang-kadang kalau dicuci sebanyak baca apa kamu sebanyak itu ribet banget. Katanya, ya, kan minimal Rabbana lakal minimal itu. Tapi biar kata minimal Rabbana harus lompat dulu. Contohnya Mama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu boleh. Tetapi jangan masih bengkok. Allah liman hamidah Rabbana lakal turun. Nah ini tidak boleh. Kan kanannya berarti ukuran subhanallah. Ya. Nah itu selesai tuh. Namanya iktidal namanya itu, ya. Dibacaannya yang kita tahu pakai hamdan kasir boleh. Anak-anaknya sekarang ini kalau seperti itu anak-anak yang ngaji di Ittihad ini dipakainya nih. Jadi saya kan ngaji situ, dibaca ini nih. Hamdan kasiron tayyiban mubarakan fi. Boleh enggak apa-apa. Ini itu sama, itu kan. Allah apa namanya yang lewat itu kan wal barkabir apa dia? Saya lupa kalau saya baca ada sih udah lewat. Milkus. Kalau ini milkus ya. Hah? Milkus ya. Apa yang saya lupa? Allah baik ini. Milkus sambil Ini ada bacaannya di Al-Qur'an juga ada. Bukan orang kafir. Ini wajah itu. Ada yang tahu nggak? Allah baik. Ada ini tapi Allah baik. Allah baik. Iya. Bukan itu. Ira sholatnya biasa. Ada bukan? Ini yang biasa ini mah wajah tuh. Kalau kita kan Allah Akbar. Kesel lupa. Ada di anu tapi mau berani susah. Itu boleh. Hah? Nggak pernah kita bawa. Berarti sampai lamanya kan biasa. Kalau kita kan dari Allah Akbar kabiro itu kan. Ini dari wajah tuh masalahnya. Yang biasa-biasa aja. Asal Allah baik. kalau bos sampah gitu Allah mau Itu ditanya sama dia, Sat. Ditanya sama dia itu. tapi enggak sama kita sebutkan Itu juga kalau Sat. baik pesen Iya sih pengerti itu. nanti ya nanti pas nanti sudah terlalu panjang tapi semua yang kita sujudi kabiran Allah. Di kitab Al-Askar itu. Ya? Kitab Al-Askar.